Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan Aji Suraji di channel YouTube ya. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manajemen penanganan longsoran. Sebenarnya materi ini ada dua part ya. Saya bagi menjadi dua, yaitu bagian pertama part 1 itu membicarakan tentang faktor-faktor penyebab yang menjadikan longsoran. Kemudian bagian yang kedua part 2 itu berbicara tentang bagaimana melakukan penilaian terhadap kondisi longsoran dan sekaligus bagaimana pendekatan penanganannya dengan manajemen longsoran. Nah, pada bagian 1 yang merupakan akan saya jelaskan nanti di dalam video selanjutnya ini membicarakan tentang bagaimana sebenarnya pengertian dari longsoran, jenis-jenis longsoran itu seperti apa, dan faktor-faktor penyebabnya seperti apa. Nah, para pemirsa, ini sangat menarik sekali kalau kita tahu tentang jenis longsoran, kemudian tahu tentang bagaimana faktor-faktor penyebabnya, maka untuk penanganan jalan, kerusakan akibat pada longsoran di badan jalan ini akan menjadi semakin mudah untuk melakukan identifikasi maupun penanganannya. Nah, tentunya ini perlu suatu pendekatan-pendekatan bagaimana suatu ilmu tentang geologi teknik, ilmu tentang tanah, ilmu tentang jalan raya, ilmu tentang manajemen lalu lintas, bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi akibat adanya longsoran, ini akan dinilai sedemikian rupa nanti di bagian part 2. Baiklah pemirsa, untuk part 1 membicarakan tentang bagaimana jenis-jenis longsoran dan faktor penyebabnya, silahkan simak pada tayangan berikut ini. Para pemirsa, saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan manajemen longsoran pada badan jalan. Jujur materi ini sangat banyak, oleh karena itu saya bagi menjadi dua bagian. Part 1 itu nanti berbicara tentang pengertian dan penyebabnya, kemudian part 2 nanti berbicara tentang bagaimana penanganannya ya, kaitannya dengan manajemen longsoran ya. Selanjutnya kita lihat di dalam outline ini lebih jelasnya. Jadi part 1 yang berbicara tentang apa itu latar belakang, pengertian dan penyebab longsoran. Kemudian part 2 ini agak lebih rinci lagi terkait dengan manajemen longsoran, parameternya apa, metode penilaian sampai dengan bagaimana prioritas penanganannya. Baik, pada part 1 ini saya akan jelaskan tentang bagaimana latar belakangnya. Jadi gangguan terhadap longsoran itu sangat berdampak memang pada arus lalu lintas tentu. Dan arus lalu lintas ini bukan hanya sekedar macet atau bagaimana, tetapi keselamatan pengguna jalan juga bisa menjadikan faktor pertimbangan ya, sehingga boleh dikatakan ini risikonya sangat tinggi untuk terutama longsoran-longsoran yang besar, sehingga risiko gangguan longsoran itu kalau sangat tinggi perlu diperhatikan. Nah, memang saya menggunakan contoh kasus ini di ruas jalan nasional Lumajang Trenggalek ya, jadi itu ada 100 lokasi longsoran, kemudian Probolinggo Lumajang ada 10 lokasi longsoran, kemudian Lumajang Banyuwangi itu ada 40 lokasi longsoran. Ini yang kita survei pada tahun 2020 ya. Ini salah satu contoh spot terjadinya longsoran seperti ini. Jadi ini, nah di dalam penanganan longsoran tentunya terbatas oleh adanya anggaran, kemudian adanya sumber daya yang terbatas ya, baik orang, kemudian tenaga dan waktu ya. Ini sangat terbatas, oleh karena itu pendekatan tentang manajemen
longsoran, penanganannya seperti apa, ini dirasa sangat penting. Namun demikian sekali lagi di part 1 ini membicarakan tentang faktor penyebab, sedangkan bagaimana penanganannya nanti di part 2 ya. Para pemirsa, sebenarnya tentang penanganan longsoran itu sudah diatur di dalam Permen PU nomor 22 PRT M 2007 membicarakan tentang bagaimana pendekatan-pendekatan longsoran itu ditangani, bagaimana jenis-jenisnya. Oke, saya awali dari apa itu longsoran, yaitu suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula sehingga terpisah dari massa yang mantap karena pengaruh gravitasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi atau translasi. Nah, lalu apa yang disebut dengan tanah longsor? Kalau tadi itu longsoran saja, yang kedua adalah apa itu tanah longsor? Adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Itulah yang disebut dengan tanah longsoran. Nah, para pemirsa, ada berbagai macam jenis longsoran sehingga nanti memang karakteristik longsoran itu bisa kita identifikasi termasuk cara penanganannya. Nah, maka longsoran itu terjadi pada lereng, dapat terjadi pada kedudukan karena berada pada daerah potensi longsor yang selanjutnya dengan istilah longsoran alam. Ya, ini kita berbicara tentang longsoran alam. Namun demikian juga ada yang disebut dengan longsoran buatan. Apa itu? Jadi kalau longsoran alam itu adalah memang pada awalnya kondisi alam kemudian longsor. Tapi kalau longsoran buatan itu adalah sebelumnya ada timbunan yang telah dibuat oleh manusia, oleh konstruksi dibuat, kemudian terjadi longsor. Nah, sehingga konstruksi ini disebut dengan man-made, jadi buatan manusia, bukan longsornya, tapi situasinya, konstruksinya sudah ada, dibuat oleh manusia, kemudian terjadi longsoran. Dibuat dua jenis ini ya. Namun demikian secara umum biasanya banyak pada akibat alam. Nah, namun demikian juga tidak menutup kemungkinan untuk longsoran-longsoran yang dibuat manusia. Contohnya di jalan tol Purwakarta Bandung itu ada longsoran dari timbunan jalan tol ya, berarti kan longsoran akibat buatan ya, bukan longsoran yang dibuat tetapi timbunannya akibat dari buatan manusia, bukan longsoran dari lereng yang alam. Oke, dampak utama longsoran ada dua hal sebenarnya yang dilihat. Pertama adalah ada kerusakan konstruksi, kaitannya dengan stabilitas konstruksi baik jalan maupun jembatan. Yang kedua adanya gangguan terhadap lalu lintas. Lalu lintas ini sebenarnya ada dua juga. Jadi yang pertama akibat adanya blocked traffic atau lalu lintas yang tertahan, terhambat, tidak bisa lewat, tapi juga bisa menimbulkan keselamatan, kecelakaan lalu lintas dan mengancam keselamatan. Nah, ini yang menjadi perhatian dampak utama dari longsoran, apalagi kalau itu terjadi pada ruas-ruas jalur utama, jalan nasional, arteri primer, ini tentunya sangat perlu diperhatikan. Kemudian ada suatu tahapan, ada mitigasi dan segala macam tindakan. Ada sebelum bencana terjadi, perlu ada pencegahan. Kemudian ada saat terjadi, bagaimana cara penanganannya, evakuasi. Kemudian setelah terjadi bencana, bagaimana ini istilah pencarian, penyelamat dan segala macamnya pada saat setelah bencana. Kemudian pasca bencana ini lebih kepada pemulihan, jadi rehabilitasi. Nah, kalau kaitannya dengan konstruksi, biasanya masuk di dalam poin keempat ini. Jadi pasca bencana itu seperti apa penanganannya. Tetapi dari aspek civil engineering itu sebenarnya poin 1 juga penting, yaitu sebelum bencana ada semacam pencegahan. Bagaimana pencegahan-pencegahan baik itu secara
ringan maupun secara konstruksi ya, secara vegetatif maupun secara konstruksi. Ya, selanjutnya bagaimana kegiatan mitigasi bencana longsor? Itu pertama, kita harus mengenali dulu, memantau dulu di mana yang terjadi potensi-potensi longsor. Kemudian yang kedua, perlu ada semacam pengawasan, pemantauan ya sedemikian rupa bagaimana proses itu perkembangannya seperti apa. Kemudian dilakukan perencanaan antisipasi. Seperti apa cara antisipasinya? Kemudian dilakukan penanggulangannya nanti seperti apa, kemudian selanjutnya identifikasi, kemudian berikutnya adalah pengelolaan sumber dayanya, kemudian baru penerapan pendekatan penyelesaiannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, para pemirsa, selanjutnya saya akan masuk kepada materi jenis-jenis longsoran. Jadi ada berbagai macam jenis longsoran, di mana ini mitigasinya juga berbeda-beda, nanti tentunya pendekatannya, kemudian cara penanganannya juga akan berbeda. Oleh karena itu, mengenali jenis-jenis longsoran itu juga menjadi penting. Nah, yang pertama ada longsoran translasi, yaitu suatu longsoran bergerak massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai, seperti yang ada di gambar ini. Jadi suatu massa tanah bergerak menurun pada lereng di sini. Kemudian yang B adalah longsoran rotasi. Longsoran rotasi ini ada suatu massa tanah, kemudian mempunyai bidang gelincir dalam bentuk cekung. Nah, ini di gambar sini ada cekung seperti ini longsor, ini disebut dengan jenis longsoran rotasi. Selanjutnya jenis longsoran pergerakan blok. Jadi ada satu blok tertentu kemudian bergerak secara bersama-sama, maka disebut dengan pergerakan blok. Seperti yang ada di gambar sini, posisi awal ini tidak renggang, kemudian ini patah, kemudian satu blok massa tanah turun miring akibat gravitasi. Nah, kemudian bentuk yang berikutnya D adalah runtuhan batu. Nah, ada suatu kondisi secara position itu memang gantung atau bagaimana sehingga hubungan antara massa yang induk dengan massa yang ujung ini lemah sehingga terjadi lepas dan jatuh bebas. Ini disebut dengan runtuhan. Kemudian jenis longsoran berikutnya adalah rayapan tanah. Jadi apa itu? Yaitu bergerak secara lambat. Jadi mungkin bisa dinyatakan berapa mili per hari begitu ya, sedikit. Biasanya ini akibat ketidaksetimbangan antara suatu massa tanah di sini, kemudian biasanya juga berupa suatu butiran-butiran tanah dan harus jenis longsoran ini hampir tidak dapat dikenali ya, sulit ya karena memang merawat ya, merambat secara perlahan-lahan ya. Biasanya bisa diindikasikan lewat ada tiang telepon, tiang pohon dan seterusnya. Ada suatu kejadian ketika saya sedang investigasi di ruas Lumajang ke arah Jember, itu memang pohon-pohon itu miring. Nah, itu indikasi kalau itu memang ada semacam potensi longsoran. Dan yang F adalah aliran bahan rombakan. Apa itu? Yaitu terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Jadi ada suatu massa tanah sini, kemudian air mengalir di celah-celahnya, ini bisa menimbulkan longsoran yang disebut dengan aliran bahan rombakan. Faktor-faktor penyebab terjadinya longsor. Apa yang menjadi penyebab longsoran? Tentunya ada berbagai macam penyebabnya. Jadi akibat air hujan, jelas. Jadi memang air hujan ini intensitas tinggi, ini bisa menimbulkan terjadinya potensi longsoran.
apalagi kalau itu dikombinasi dengan ada penguapan juga. Jadi bagian atas sudah mulai mengering, kemudian bagian dalam masih basah, maka ini akan terjadi potensi longsoran karena menimbulkan pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan. Nah, kemudian ketika hujan, air akan menyusut. Kemudian mengembang kembali, jadi terutama untuk jenis tanah yang mempunyai swelling tinggi, ini potensi terjadi longsoran ya. Tanah ekspansif, ini potensi terjadi longsoran akibat adanya air hujan. Hujan lebat apalagi ya, hujan lebat itu memang hubungan antara partikel tanah itu sangat lemah dan ini bisa menimbulkan potensi longsoran. Selanjutnya adalah longsoran akibat lereng terjal. Nah, jelas. Jadi longsoran itu akibat adanya gaya pendorong. Kalau itu terjal berarti kan gaya gravitasinya sangat tinggi sehingga seolah-olah didorong ya, ada gaya pendorongnya, ini tentu akan menjadi potensi terjadi longsoran ya, terutama longsoran yang sangat terjal sekali. Kemudian longsoran akibat tanah yang kurang padat atau tebal. Nah, ini longsoran yang soal padat dan tebal. Ini tergantung apakah memang buatan manusia atau bukan. Kalau buatan alam pun, kondisi alam pun kalau kondisinya gembur itu juga mudah longsor. Apalagi kalau itu akibat timbunan ya, konstruksi. Kalau itu pemadatannya kurang akan menimbulkan longsoran ya. Nah, kemudian selanjutnya longsoran akibat batuan yang kurang kuat. Ini biasanya lebih kepada kondisi alam, terutama batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berkurangan pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lampung umpungnya kurang kuat. Ini bisa menjadi potensi terjadinya longsoran. Kemudian longsoran akibat jenis tanah tata lahan. Jadi tata guna lahannya seperti apa? Tata guna lahan yang mempunyai potensi genangan air, maka ini akan terjadi potensi longsoran yang lebih tinggi ya. Oleh karena itu memang bagaimana mitigasinya ya, memang genangan air ini jangan sampai terjadi karena itu bisa menimbulkan longsoran. Selanjutnya adalah longsoran akibat getaran. Nah, getaran ini ada dua macam, ada akibat gempa, jadi berapa skala Richter, kalau itu misalnya sekitar 5, 6, 7, 8 lebih-lebih, nah, getarannya tinggi maka tentu akan bisa menimbulkan longsoran. Getaran kendaraan yang terus-menerus juga begitu sama, terutama pada kendaraan berat ini juga bisa menimbulkan potensi longsoran. Kemudian longsoran akibat susut muka air tanah danau atau bendungan. Jadi pada saat musim hujan itu penuh, kemudian pada saat kemarau itu berkurang, kering, maka kembang susut ini baik perubahan kadar air maupun perubahan akibat adanya ya kadar air maksud saya ini dan lereng ya tentunya, maka bisa menimbulkan potensi longsoran. Nah, berikutnya adalah longsoran akibat adanya beban tambahan. Nah, apa itu beban tambahan? Ya bisa berupa bangunan atau ya baik bangunan gedung maupun bangunan jalan. Jadi contohnya di sini kalau ada suatu konstruksi jalan, terutama jalan beton dengan massa yang tinggi, itu akan membebani, maka akan terjadi potensi longsoran. Oleh karena itu, bangunan maupun kendaraan itu harus aman dari longsoran, terutama pada daerah-daerah tikungan. Nah, longsoran akibat pengkikisan atau erosi. Nah, ini biasanya di daerah tebing, kemudian berdekatan dengan sungai. Ya, ini dikikis sedikit demi sedikit, kemudian lama-lama akan terkikis, kemudian ada pada bagian tertentu yang tidak tersentuh, itu tersisa sehingga menimbulkan ketidakstabilan pada lereng, sehingga akibat pengaruh gaya gravitasi maka terjadilah longsoran. Nah, oke, kemudian berikutnya longsoran akibat material timbunan pada tebing. Ya, ini biasanya akibat
konstruksi bangunan ya, ditimbun, pemadatannya masih belum sempurna ya, sehingga bisa menimbulkan longsoran ya. Oke. Lalu longsoran akibat bekas longsoran lama. Jadi konstruksi bangunan yang sudah ada longsoran, kemudian ada semacam pembenahan, kemudian tentunya potensi longsoran itu kan belum tentu sekali langsung tuntas ya, sehingga kalau itu lokasi itu belum tuntas, kemudian masih diduga terjadi potensi longsoran, kalau itu ada mata air, maka bisa menimbulkan potensi adanya longsoran ya. Kemudian berikutnya longsoran akibat adanya bidang diskontinuitas atau bidang tidak bersambung, tidak sinambung ya. Misalnya ada suatu lapisan yang berbeda-beda, tanah keras, tanah lunak, bebatuan, itu bidang kontaknya tentunya tidak bisa kokoh, maka bisa terjadi longsoran ya. Bidang kontak antara tanah yang lembek dengan tanah yang padat ya, tadi sudah saya sampaikan seperti itu bisa menimbulkan potensi adanya longsoran. Nah, kemudian longsoran akibat penggundulan hutan. Ya, ini ada gambar di sini. Jadi ketika lahan ini tidak ada penutupnya sehingga air langsung bisa masuk ke dalam tanah, maka bisa terjadi semacam pengikatan air tanah sangat kurang ya, jadi langsung mengalir dan ini ke permukaan tanah, terus kemudian terjadi erosi, kemudian erosi itu juga bisa menimbulkan potensi adanya longsoran. Selanjutnya longsoran akibat daerah pembuangan sampah. Jadi ada suatu area tertentu pembuangan sampah. Nah, ini tentunya memang secara material sampah itu memang tidak stabil. Kemudian kalau itu volumenya sangat tinggi, banyak sekali, kemudian dikombinasi dengan adanya hujan, maka akan terjadi potensi longsoran. Contoh yang ada di kawasan Bandung, Lewi Gajah, Cimahi, itu juga terjadi longsoran karena memang sangat banyak volumenya, kemudian terjadi hujan, dan saat itu terjadi tragedi yang memilukan, yaitu 120 orang meninggal dunia ya. Oke, baiklah para pemirsa, itulah faktor-faktor penyebab longsoran yang saya sampaikan. Ini sangat menarik karena memang longsoran ini bisa mengganggu aktivitas manusia, baik itu secara konstruksi bangunan jalan rayanya maupun akibat adanya lalu lintas, baik itu lalu lintas terhambat maupun mengancam kepada keselamatan lalu lintas pengguna jalan. Para pemirsa, itulah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.